dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat dan awet sehatnya, yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan, yang bawa manfaat dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keistimewaan membaca sholawat. Jadi kalau bicara keistimewaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu gak akan ada ujungnya. Lautan yang tak bertepi dan dasarnya pun tak akan bisa dicapai, karena saking luasnya ya keutamaan dan banyaknya keutamaan sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sebagai satu kemuliaan, yaitu wahyu Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Di ayat tersebut sudah jelas Allah mengatakan Allah sendiri sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat sholawat itu biasa, tapi Allah bersolawat pada Kanjeng Nabi SAW, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian Allah ngajak-ngajak. Nah makanya yang diajak sama Allah kok nurut, yang diajak sama Allah kok mau ikut. Berarti ini kelompok yang disebutkan di ayat tadi, yang dipanggil sama Allah dengan julukan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita nurut disuruh sholawat banyak, kita sholawat banyak, berarti menurut Allah kita termasuk hamba Allah yang beriman, dapat label iman. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sholawat ini disyariatkan. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan wajib seumur hidup sekali, ada yang mengatakan wajib setiap kali disebut nama Nabi SAW, ada yang mengatakan wajib dalam at-tahiyat, ya sholawat pada Nabi SAW. Ada yang mengatakan sangat banyak tentang pendapat itu sholawat. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kalau kita mau banyak sholawat itu bagusnya luar biasa. Di antaranya adalah ketika duduk ngerumpi. Nah, ini ibu-ibu ini hobinya kan duduk ngerumpi, ngobrol-ngobrol. Iya, jagongan ngobrol. Zaman no kan ngobrolnya kan virtual, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai video call. Bahkan ada yang nggak pakai gambar, pesan WhatsApp, ya chatting di Facebook, di Instagram dan kawan-kawannya. Itu namanya juga ngobrol. Pertanyaannya, nah kalau selesai ngobrol sholawat enggak? Jadi ketika selesai ngobrol itu kira-kira mau bangkit ninggalkan majelis sholawat tidak? Atau ajak-ajak yuk sholawat dulu gitu ya, ojo lali sholawat, begitu atau tidak? Kalau kebiasaannya para sahabat setiap kali berdiri ya meninggalkan majelis, sahabatnya Nabi SAW itu nggak usah disuruh, masing-masing sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang saya jelaskan pada Jumat malam kemarin, kalau yang menyimak, yang belum lihat di YouTube itu ya, itu saya jelaskan orang yang Senin kemarin Senin saya menggantikan Nabi Muhammad, orang yang duduk di satu tempat kemudian tidak mau zikir sama Allah di tempat duduknya itu, tidak mau sholawat pada Nabi SAW di tempat duduknya itu, maka dia bangun meninggalkan majelis, aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai. Jadi ibu-ibu tadi beli parfum harga 1 juta, 2 juta, aslinya mampu gak sholawat. Kalau gak baca sholawat tuh aromanya busuknya luar biasa. Meskipun wangi, tapi sebetulnya kalau dicium sama orang-orang yang penciumannya itu bener tuh artinya penciuman lahirnya jalan, penciuman batinnya juga jalan. Nah, kalau kita kan enggak, lahirnya sok jalan, sok mampet, apalagi yang kena gejala COVID, kayak iso mampu apa-apa. Cium ini cium itu kok aromanya enggak ada. Katanya itu gejala kok COVID. Enggak iso mampu. Dikasih Baiklin enggak mampu, kasih terasi enggak mampu ya. Dikasih bau yang enggak enak enggak mampu. Tapi dikasih duit mampu.
Ya, aromanya uang dia itu bisa mencium. Nah, ini kalau sampai kita ini penciumannya tajam, hidup zaman now, Masya Allah, kalau orang yang kita temui duduk gak sholawat, jarang sholawat, aromanya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang wangi, lahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis sholati alaih. Hendaknya kalian menghias duduk-duduknya kalian, tempat di mana kalian duduk, majelis-majelis kalian. Majelis itu kan macam-macam, ada majelis bahas ilmu, ada majelis ngobrol biasa silaturahim, ada majelis baca Al-Quran, ada majelis zikir, baca istighfar, tahlil, takbir, apapun itu pokoknya tempat dudukmu, hiaslah dengan bersolawat kepadaku. Itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Zayyinu, hiaslah. Nah kalau kita ini duduk-duduk udah mikir belum untuk menjadikan tempat duduk kita bagus? Mesti mikir, betul kan ya? Oh karpetnya bagus dah itu, oh sound systemnya bagus dah itu, oh aromanya, pengharum ruangannya wangi atau tidak, tempatnya untuk mengharumkan dilihat cantik atau tidak. Nah, ini saya pesan dari Jepara kan, dilihat aja kan enak. Tapi kalau kita duduk-duduk semuanya udah dibaguskan, tempatnya bakar dupa bagus, aromanya, parfumnya, entah semprotan, entah dengan dibakar dengan dupa, apapun itu sudah cakep semua, karpetnya harganya 50 juta, Masya Allah, karpetnya harganya sekian, ruangannya ber-AC, tapi nggak ada sholawat, ngobrol nggak ada sholawatnya, itu busuk aromanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan dilihat dari langit nggak ada hiasannya, karena nggak ada hiasan ruhaniyahnya, nggak tertarik malaikat itu datang, nggak tertarik malaikat itu mendekat, nggak tertarik malaikat untuk ikut nimbrung duduk bersama kita di majelis tersebut. Nah kalau malaikat nggak tertarik, yang tertarik siapa? Setan. Yang tertarik setan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan, ma min jama'atin tafarraqu ala dzikri illa wajabat lahum syafa'ati. Tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul ya. Tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul, 5 orang, 10 orang, 3 orang, 2 orang duduk berkumpul. Kemudian ketika pisah, mereka itu mengingat aku ya dengan bersolawat pada Nabi SAW, kecuali wajib dia mendapatkan syafaatku. Jadi kalau mau bubarnya majelis, kalau ada yang teriak sallu ala nabi Allahumma sholli alaihi, itu kan kebiasaannya habaib dan kiai, betul ya? Jadi ciri khasnya majelisnya habib sama kiai itu, Masya Allah, kalau mau bubar ada yang teriak sallu ala nabi Allahumma sholli alaihi, semua sholawat. Jangan ngomong itu tuntunannya mana. Ya itu tuntunannya dari hadis Nabi SAW. Siapa yang kalau kumpul nggak baca sholawat waktu bubar, maka dia nanti itu aromanya juga busuk. Ya aromanya busuk. Tapi kalau dia baca sholawat, dia wajib dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan suatu keistimewaan buat kita kalau mau mengamalkan. Kemudian dikatakan itu ada satu orang dalam sebuah riwayat, kisahnya orang-orang soleh, ada satu orang amalnya kurang bagus, tapi di akhirat dia dapat syafaat, akhirnya dimasukkan surga. Gara-gara dia pernah mendengar siapa yang kalau di majelis, waktu majelisnya itu mau bubar atau waktu mau mulai, terus dia dengan suara keras ngajak orang sholawat, terus orang-orang jadi bersolawat, maka dia akan dapat syafaatnya Nabi SAW. Akhirnya dia praktek di pengajian gitu, bukan di tengah-tengah pengajian ya. Nah, jadi ketika orang diam belum mulai, dia teriak sallu ala nabi Allahumma sholli alaihi, satu majelis sholawat. Gara-gara amal yang satu itu, maka dia diampuni oleh Allah Ta'ala, diberi syafaatnya Kanjeng Nabi SAW. Makanya kita sering kalau di pengajiannya para kiai dan para habaib, itu mungkin ada santri, ya ada habib yang teriak sallallahu ala Muhammad akthirus shalah ala nabi Allahumma sholli alaihi, atau udhkurus shalah ala nabi. Itu semua mengamalkan perintah